Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada sosialisasi webinar Sadar Budaya Resiko kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Di sini kita akan berdiskusi tentang Sadar Budaya Resiko series ketiga yang temanya adalah memperkuat kapabilitas proaktif dalam manajemen risiko utama. Kan seorang praktisi ya, jadi di sini dia bercerita tentang sadar budaya risiko untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas kita gitu. Karena kan saat ini PTPN sendiri tengah bergerak menuju perusahaan agribisnis yang modern, efisien, dan berdaya saing global. Jadi perusahaan kita sendiri itu membutuhkan partisipasi dari seluruh insan untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya. Kita tahu bahwa transformasi perusahaan itu tidak terlepas dari resiko. Untuk itu, diharapkan kemampuan pengendalian resiko utama kita bisa berjalan secara proaktif, sehingga dapat menjadikan perusahaan kita itu perusahaan yang tangguh, bukan perusahaan yang rapuh. Next. Yang pertama, risk management overview, di mana di sini kita bisa melihat ada risiko utama. Apa itu risiko utama? Risiko utama itu merupakan risiko yang berkontribusi secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan dan atau sesuai diskresi pemegang saham dan atau manajemen yang perlu mendapatkan perhatian utama. Nah, di sini kita melihat ada risk management operasional dan juga enterprise. Sebenarnya ada risk management yang lain, tapi di sini dibuat dua risk management ini karena dianggap dua risk management ini merupakan yang paling relevan dengan perusahaan kita sendiri, yaitu perusahaan perkebunan. Ini sebenarnya sebelumnya kan kita sudah diskusi tentang PSPK 1 dan PSPK 2. Di mana secara internasional standar ini sudah diberlakukan di tahun 2025. Tetapi untuk di Indonesia sendiri ini akan diberlakukan mulai 1 Juni 2027. Tujuan manajemen risiko, di mana manajemen risiko itu bertujuan untuk pencapaian sasaran, melindungi aset, mitigasi dampak, penerapan GCG, dan penciptaan nilai. Di masing-masingnya sudah diberikan deskripsi tentang tujuan manajemen risiko sendiri. Karakteristik dari manajemen risiko sebenarnya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa target dan tujuan perusahaan itu kan sebenarnya sangat melekat risiko ya di setiap kegiatannya gitu. Nah, manajemen risiko sendiri tidak sekedar sebagai sistem pertahanan yang defensif, tetapi juga harus dinamis dan proaktif dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat dari manajemen itu kaitannya dengan pencapaian tujuan bisnis. Manajemen into GRC, di mana risk management itu melekat dengan tata kelola organisasi ya. Jadi tata kelola organisasi, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan itu secara keseluruhan itu harus compliance. Dan perusahaan itu harus punya alat untuk membuat GCG dan juga risk management itu bisa terlihat compliance. Next. Kita melihat reliance model, di mana kita sebagai pekerja itu sebenarnya kita ada di first line model, dan second line-nya itu dari manajemen risiko, dan third line-nya itu dari audit internal ya, SPI. Nah, kalau kita lihat di three lines model yang terbaru ini, 1.5 line, ini ada yang terbaru adalah dia komunikasinya lebih agresif ya, di mana manajemen ya sebagai first line dan second line rules-nya itu bisa berkomunikasi langsung, tidak hanya ke third lines yaitu SPI, tapi juga bisa ke governing body yaitu komisaris dan juga direksi.
Dan direksi juga bisa secara langsung berkomunikasi, memberikan arahan kepada first line dan second line as management gitu. Jadi kita bisa memberikan feedback langsung ke governing body, dan uh, governing body juga bisa langsung memberikan arahan ke kita. Dan ke third line juga kita juga bisa berkomunikasi.